Hey friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Akhirnya nih, saya kesampaian juga buat nyobain smartphone yang dari dulu tuh pengen banget saya cobain. Yaitu si Google Pixel 2 XL ini. Kenapa nggak dari dulu saya beli? Ya, karena dulu tuh ini masih harganya terlalu tinggi ya. Dan sekarang kalau di pasaran harganya cuma di bawah 3 juta. Apalagi yang saya dapat ini semuanya full ori. Jadi buat di bawah 3 juta Google Pixel 2 XL ini apakah masih layak untuk tahun 2021? Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Pertama, alasan saya kenapa suka dengan Google Pixel yaitu sistem Android-nya yang pure apa adanya. Jadi nggak ada tuh fitur-fitur gimmick, semuanya pure Android. Dengan begini jadinya lebih smooth dan lebih lega memorinya. Sayangnya aja nih, memori internalnya cuma 64 GB. Jadinya rada terbatas. Cuman karena pemakaian pribadi saya yang hanya fokus di sosial media dan nggak ngegame, jadinya 64 GB juga masih terasa cukup. Palingan sih tinggal sering backup di Google Drive atau sering pindah ke PC aja. Jadi si memori internal 64 GB-nya ini masih aman. Kedua, untuk tahun 2021, baik desain maupun layarnya masih oke. Jadi ini preferensi masing-masing ya. Kalau buat saya, desain dan layarnya ini masih cukup banget. Kalau saya pribadi, yang penting handle di tangan pas dan nyaman udah cukup. Memang desain Google Pixel dari keluaran pertama bahkan sampai yang terakhir pun masih minimalis. Nggak ada tuh desain yang unik atau gimana-gimana. Semuanya biasa-biasa aja. Terus untuk layar, Google Pixel 2 XL ini dibekali layar berukuran 6 inch OLED yang buat di mata saya tuh juga nyaman. Mau buat nonton video di YouTube maupun main game juga oke. Paling kerasa ya cuman bezelnya ini yang masih lebar. Ya gimana lagi, Google Pixel 2 XL ini kan handphone di tahun 2017. Jadi ya maklum lah. Tapi untuk daily use nggak ada masalah sama sekali. Penggunaan di outdoor pun juga masih oke. Scroll timeline di Instagram smooth, touchscreen juga masih oke semua. Bahkan jika dibandingkan dengan handphone mid-range keluaran baru, kok saya rasa lebih responsif ini touchscreen-nya. Nah, sayangnya unit yang saya beli ini ada dot kecil banget di bagian pinggir sini. Cuman masih nggak terlalu kelihatan sih, jadi masih nggak masalah. Lalu ke bagian yang paling penting yaitu masalah performa. Prosesornya kelas flagship dengan Qualcomm Snapdragon 835 octa-core up to 2,3 GHz. Dan untuk unit yang saya pegang ini punya RAM 4 GB dan ROM 64 GB. Seperti di awal tadi yang saya bilang ya, jadi saya tuh bukan orang tipe gamers yang suka main game. Tapi karena rasa penasaran saya, akhirnya saya nginstal 2 game di handphone ini, yaitu ada PUBG Mobile dan Genshin Impact. Sebelum buat main game, saya sempat untuk tes Antutu benchmark 8 dan mendapatkan skor 200 ribuan saja. Kalau dibandingin sama flagship zaman sekarang tentu jauh banget ya. Nah, terus gimana experience main gamenya? Di game PUBG Mobile saya bisa bermain dengan settingan smooth extreme atau kalau settingan rata kanannya di HDR Ultra. Saya main di settingan smooth extreme lancar banget, nggak ada kendala sedikit pun. Smooth dan respon gyronya pun juga oke. Buat main game selama 25 menit, baterainya berkurang 13% dan suhu naik sampai 42 derajat. Terus untuk game Genshin Impact, settingan defaultnya grafiknya cuma dapat low nih. Masih oke sih buat main game ini, walau kadang sesekali ada lag. Salah satu bagian lagi ketika teman-teman lagi nyari handphone second yaitu kualitas baterainya. Jadi si Google Pixel 2 XL ini punya kapasitas baterai 3520 mAh. Nah, saya tuh nggak tahu nih gimana kualitas baterai atau kesehatan baterai dari si Google Pixel 2 XL ini. Cuman dari kemarin saya pakai buat daily use dan sekali buat main game sih dari pagi bisa bertahan hingga sore. Jadi sih menurut saya ini masih nggak masalah ya, atau baterainya tuh masih dalam kondisi sehat. Cuman handphone ini tuh lebih sering buat troll IG Fit aja sih. Terus pas saya tes menggunakan PCMark Battery Life bisa bertahan 8 jam 15 menit dari 100% ke 18%. Ya bisa dibilang kalau kamu pengguna daily use yang standar atau pada umumnya penggunaannya di sosial media, Google Pixel 2 XL ini masih rekomen lah. Tapi kalau kamu seorang gamers, Google Pixel 2 XL ini ya nggak bisa saya rekomendasiin sih. Nah sekarang ke bagian yang paling lumayan krusial nih, yaitu kamera. Buat saya pribadi, kamera di handphone tuh cukup penting ya. Google Pixel 2 XL ini cuma dibekali single kamera belakang berukuran 16 MP aperture f1.8 dan untuk kamera depannya 8 MP aperture f2.4. Mode kameranya cukup standar nih, dengan beberapa mode seperti night sight, portrait, normal, panorama, photo square, playground, dan lens. Jadi nggak ada tuh fitur-fitur gimmick atau unik lainnya. Hasilnya,
Untuk kamera belakang mode normalnya saya bilang ini cukup oke, nggak istimewa banget jika dibandingkan dengan mid-range zaman sekarang. Jadi untuk handphone dengan single kamera, Google Pixel 2 XL ini sudah bisa nanganin backlight dengan baik. Dynamic range juga luas, kontras maupun white balance-nya menurut saya ini cukup seimbang. Cuman kurangnya di bagian vibrance yang masih kurang kalau menurut saya. Begitu pula di mode portrait. Di beberapa kondisi separasi blurnya masih kurang halus. Jadi harus benar-benar di cahaya yang cukup, baru hasilnya bagus. Terus untuk mode malam, kamu harus betul-betul nggak bergerak untuk mendapatkan foto objek yang detail. Karena kalau sedikit saja goyang, maka akan langsung blur. Kualitas mode malamnya sih masih bisa banget diandalin. Namun jika dalam kondisi gelap total, maka akan misfokus. Sedangkan untuk kamera depannya hasilnya so-so lah, nggak jelek dan nggak bagus banget. Cuman sekedar cukup untuk kamu post di sosial mediamu. Mode portraitnya pun juga nggak begitu halus separasi objeknya dengan backgroundnya. So, apakah Google Pixel 2 XL ini masih layak buat tahun 2021? Menurut saya masih layak sih kalau kamu bukan seorang tipe gamer maupun bukan orang yang suka selfie. Karena buat tahun sekarang tuh smartphone dengan baterai berkapasitas 3500 mAh itu terlalu kecil ya. Apalagi sekarang di pasaran udah banyak handphone mid-range dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan kamera selfie yang lebih bagus. Namun buat kamu yang lagi nyari handphone kedua buat daily use, Google Pixel 2 XL ini cocok banget nih buat memenuhi kebutuhan itu. Karena ya itu tadi, dia pakai pure Android, jadi nggak ada aplikasi-aplikasi lain yang kepasang di handphone ini selain aplikasinya Google. Oh ya, buat teman-teman yang lagi nyari handphone second juga harus pinter dan teliti ya, karena biar nggak kena tipu aja. Atau teman-teman mau beli handphone X-Review kami, cek link yang ada di kolom deskripsi. Oh ya, tahun 2021 ini kami bakal sering bikin video kayak gini. Jadi kalau teman-teman ada ide handphone apa lagi, silahkan tulis saja di kolom komen ya. Pasti akan kami baca satu persatu kok. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.